Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Timnas Indonesia U20 gelar turnamen lawan 3 negara. Timnas Indonesia U20 bakal terjun dalam turnamen. Ada 3 negara yang diundang dalam ajang tersebut, yakni Guatemala, Fiji, dan Selandia Baru. Turnamen tersebut dijadwalkan digelar di tanah air. Ajang tersebut sebagai persiapan Timnas Indonesia jelang ambil bagian dalam Piala Asia U20 tahun 2023 yang dilaksanakan di Uzbekistan. Diharapkan Timnas Indonesia U20 tampil maksimal dalam turnamen tersebut, mengingat lawan yang dihadapi punya kualitas sehingga cocok buat persiapan skuad Garuda Muda sebelum bermain di Piala Asia U20. Bolivia mungkin batal hadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday. FIFA Matchday alias jeda internasional bulan Maret akan jatuh pada tanggal 20 sampai 28 Maret. Dalam rentang waktu itu, setiap negara berhak memainkan 2 kali laga uji coba. PSSI pun mau memanfaatkan jadwal itu untuk menggelar laga uji coba 2 kali. Tajikistan dan Bolivia dibidik menjadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Maret. Hanya saja salah satu negara bidikan disebut mengurungkan niatnya memenuhi undangan Indonesia. Kabar terbaru, Bolivia kemungkinan batal berjumpa Garuda. Rumor transfer PSG siap lepas Neymar dan Messi sekaligus. Dilansir Foot Mercato, surat kabar Prancis itu menyebut PSG siap kehilangan Neymar dan Messi musim panas mendatang. Disebutkan, Neymar tak masuk dalam rencana Luis Campos, direktur olahraga PSG. Kabarnya, PSG tak keberatan jika Neymar yang masih terikat kontrak sampai 2025 pergi pada musim panas mendatang. Kemudian Messi juga diklaim akan pergi dari Paris pada musim panas mendatang. Bedanya, kontrak Messi akan habis pada Juli mendatang. Barcelona di tangan Xavi tanpa adanya Messi, ngeri. Barcelona terus memimpin Liga Spanyol Blaugrana sementara kumpulkan 56 poin dari 21 laga dan menang terus di 10 laga terakhirnya. Dilansir dari Marca, pelatih Xavi Hernandez baru torehkan catatan apik setelah 47 laga di Liga. Xavi jadi pelatih Barcelona dengan perolehan poin terbanyak dibanding pelatih-pelatih sebelumnya yang punya Lionel Messi sebagai jagoan di lapangan. Xavi raih 112 poin, ungguli Pep Guardiola 110 poin, dan Ernesto Valverde 111 poin. Xavi cuma kalah dari Luis Enrique 115 poin, tapi Enrique masih punya sosok Messi. Ronaldo Kuate resmi gabung klub Turki Bodrumspor AS. Ronaldo Kuate diketahui tercatat sebagai pemain peserta kompetisi kasta kedua Liga Turki bersama klub Bodrumspor AS. Mengacu laman resmi kompetisi Liga Turki, Ronaldo terdaftar sebagai pemain Bodrumspor sejak 8 Februari 2023. Pemain 18 tahun ini tercatat di kontrak Bodrumspor hingga 31 Mei 2025. Hanya saja, belum ada pengumuman resmi dari pihak klub. Laman resmi klub dan media sosial milik klub juga belum mengumumkan kepastian kontrak pemain Madura United itu. Jordi Alba nikmati peran baru di Barcelona. Kontrak Alba bersama Blaugrana akan habis di akhir musim 2023-2024. Akan tetapi, kedewasaan Alba serta performanya yang masih konsisten membuat manajemen Blaugrana mengubah pikirannya. Mereka kini dilaporkan mempertimbangkan opsi memberi Alba kontrak baru. Jordi Alba kini menjalani peran sebagai mentor para pemain muda di Barcelona. Alba terpaksa mengorbankan menit bermainnya demi menjalankan peran tersebut. Namun ia sangat senang karena bisa memimpin para pemain muda di skuad Blaugrana. Leeds United bidik mantan pelatih Tottenham. Mantan manajer Tottenham, Nuno Espirito Santo masuk dalam bidikan Leeds United untuk mengisi kekosongan posisi pelatih. The Wites memang tengah mencari manajer anyar untuk timnya, di mana Santo baru saja meninggalkan Tottenham pada awal musim lalu lantaran dianggap gagal mengangkat performa tim. Ia kini tengah menukangi tim asal Arab Saudi Al Ittihad. Semusim menukangi klub, sosok asal Portugal sudah memberi piala Super Arab Saudi di awal tahun ini. Santo masih memiliki kontrak hingga 30 Juni 2024. Danilo isyaratkan segera perpanjang kontrak di Juventus. Kontrak Danilo bersama Juventus saat ini tinggal tersisa 18 bulan saja atau sampai akhir Juni 2024 mendatang. Danilo pertama kali tiba di kota Turin pada musim panas 2019. Fleksibilitas posisi menjadi salah satu keunggulan yang bisa diberikan Danilo dalam skuad Juventus sekarang. Terkait masa depannya di kota Turin,
Danilo tak ragu untuk mengatakan bahwa ia masih betah berseragam Juventus. Ia ingin memberikan lebih banyak kontribusi pada kubu Bianconeri karena selama ini belum terlalu maksimal. Tangguh betul pertahanan Barcelona kini diambang rekor. Hingga saat ini Barcelona baru 7 kali kebobolan dari 21 laga. Rasio kebobolan Barcelona saat ini cuma 0,33 gol per laga. Dengan catatan ini, Barcelona berpeluang mematahkan rekor milik Deportivo La Coruña. Deportivo pernah mencatat 7 kebobolan dari 21 laga pada musim 1993-1994. Barcelona bisa menggeser Deportivo sebagai tim dengan pertahanan terbaik di Liga Spanyol saat melawan Cadiz. Mengingat baru 7 kali kemasukan, jumlah kebobolan paling sedikit bisa saja ditorehkan Barcelona di akhir musim. Terlebih, Ter Stegen juga sedang apik dengan sudah membuat 15 clean sheet. Ronaldo cabut, Rashford ngebut. Kepergian Cristiano Ronaldo dari Manchester United jadi berkah buat Marcus Rashford. Ronaldo cabut, Rashford bisa ngebut bikin gol. Hal itu diungkapkan ex-pemain Liverpool, John Barnes. Dilansir dari Mirror, Marcus Rashford mampu jadi ikon Manchester United sebagai juru gedor dan sudah terbukti mumpuni sejauh ini. Pemain berusia 25 tahun itu sudah kemas 21 gol dari 34 penampilan di seluruh kompetisi musim ini. Di Liga Inggris, 12 gol dicetaknya dari 23 laga. Strategi investor Qatar untuk sukseskan akuisisi Manchester United. Persaingan untuk menjadi pemilik baru Manchester United mulai mengerucut. Investor asal Qatar kini diyakini paling berpeluang untuk menggusur rezim keluarga Glazer. Keseriusan investor asal Qatar ini tak perlu diragukan. Menurut laporan Talksport, mereka siap melampaui semua tawaran yang dilempar oleh kandidat lain. Keluarga Glazer berharap mampu menjual Manchester United dengan harga lebih dari 6 miliar pound sterling. Itu artinya dana yang disiapkan investor Qatar jauh lebih banyak. Mason Greenwood tak akan main buat Manchester United musim ini. Mason Greenwood diskors oleh Setan Merah tak lama setelah penangkapannya pada Januari tahun lalu. Sang penyerang kemudian dibebaskan oleh kejaksaan dari semua dakwaan. Sementara Greenwood telah diizinkan untuk melanjutkan karir profesionalnya. United masih menyelidiki peristiwa dan tuduhan yang menyebabkan pemain internasional Inggris tersebut ditahan dan menjalani proses hukum yang panjang. The Daily Star melaporkan bahwa penyelidikan itu tidak akan selesai dalam waktu dekat. Dengan Greenwood diperkirakan akan absen selama sisa musim ini sebelum keputusan dibuat tentang masa depannya. Chelsea pede tekuk Dortmund soal juara Liga Champions nanti dulu. Menatap laga melawan Borussia Dortmund di babak 16 besar Liga Champions, Chelsea sedang tak dalam performa terbaik. Mereka hanya menang sekali, lalu kalah 3 kali dan imbang 4 kali dalam 8 laga di seluruh ajang sepanjang 2023. Sementara Dortmund sudah meraih 6 kemenangan beruntun. Barangkali itu sebabnya manajer The Blues, Graham Potter, tak mau bicara banyak soal peluang juara Liga Champions yang terakhir mereka raih 2 tahun silam. Meski begitu, ia yakin timnya bisa menumpas Dortmund untuk melaju ke babak berikutnya. Jesse Marsch kandidat terkuat manajer baru Southampton. Daily Mail melaporkan Jesse Marsch berada di posisi terdepan untuk menggantikan Nathan Jones sebagai manajer Southampton. The Sun mengadakan pembicaraan dengan Marsch pada hari Senin yang membuat mantan bos Leeds itu berada di jalur untuk kembali ke Liga Premier dengan cepat jika pengangkatannya diselesaikan. Marsch tersedia setelah meninggalkan Leeds minggu lalu. Memiliki pengalaman di kompetisi papan atas Inggris dan juga berhasil mempertahankan klub Yorkshire di EPL musim lalu. Pekerjaan yang harus dia ulangi di St. Mary's. Napoli OTW tembus 100 poin akhir musim. Kelar melahap 22 pekan, pasukan biru dari Italia Selatan memuncaki klasemen dengan 59 poin. Berbagai rekor bermunculan berkat pencapaian fantastis armada besutan Luciano Spalletti. Melihat konsistensi, Napoli sekarang, I Partenope punya potensi menembus raihan 100 poin di klasemen akhir Liga Italia tahun 2022-2023. Rasio angka mereka saat ini saja mencapai 2,68 poin per partai. Andai rasio tersebut mampu dipertahankan sampai akhir musim, hitungan kasarnya, Napoli bisa finish dengan 101-102 poin. Milan versus Tottenham, gol Brahim Diaz menangkan Rossoneri. Duel Milan versus Tottenham di leg pertama babak 16 besar Liga Champions digelar di San Siro pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Brahim Diaz mencetak gol cepat pada menit ke-7
untuk memberi Milan keunggulan. Memasuki babak kedua, Milan dan Tottenham sempat sama-sama kesulitan menciptakan peluang bersih. Pertandingan justru cenderung berjalan cukup keras, namun tak ada gol yang berhasil kedua tim ciptakan. Pertandingan selesai dengan skor 1-0. PSG versus Bayern. Di Rotten permalukan Les Parisiens 1-0. Pertandingan di Parc des Princes ini berlangsung sesuai prediksi. PSG kesulitan menyuguhkan level permainan terbaik mereka karena cedera Kylian Mbappe yang baru bisa bermain di babak kedua. Bayern tampil jauh lebih dominan sejak awal dan berhasil mencetak gol semata wayang lewat aksi Kingsley Coman di menit ke-53. PSG bangkit di akhir laga, tapi tidak bisa mencetak gol balasan. Skor 1-0 ini bakal jadi modal berharga Bayern untuk meladeni PSG dalam duel leg kedua di Allianz Stadium 2 pekan mendatang. Ternyata Solskjaer diam-diam mengagumi Liverpool. Karir manajerial Solskjaer di Man United tidak sementereng prestasinya sebagai pemain. Pria Norwegia itu gagal menyumbang trofi dan didepak pada 2021. Liverpool menjadi salah satu rival Solskjaer semasa bermain dan melatih Man United. Usut punya usut, The Reds pula yang menjadi favorit pria 49 tahun itu sewaktu kecil. Hal itu disampaikan Solskjaer dalam podcast King of Europe James Richardson. The Babyface Assassin mengakui Liverpool pada periode 1980-an jauh lebih superior ketimbang MU. Gara-gara Mikel Arteta, Martinelli jadi cupu di Arsenal. Gabriel Martinelli mengawali musim 2022-2023 dengan brilian, mencetak 5 gol sampai akhir Oktober sehingga mendapatkan panggilan Brazil untuk mengikuti Piala Dunia 2022. Namun, pria 21 tahun itu belum masuk papan skor lagi semenjak pergantian tahun. Dan legenda Arsenal Emmanuel Petit menyindir bahwa ia butuh istirahat setelah dipaksa menggendong serangan The Gunners dari sayap kiri sendirian. Kini Arsenal sebenarnya memiliki opsi untuk merehatkan Martinelli usai merekrut Trossard dari Brighton di bursa Januari. Daniel De Rossi cuma tahan 4 bulan di Spal. Petualangan Daniel De Rossi bersama klub Serie B Spal 2013 hanya bertahan seumur jagung. De Rossi resmi dipecat klub berjuluk Ibian Zuri pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. De Rossi ditunjuk sebagai pelatih kepala Spal pada Oktober 2022 lalu. De Rossi kehilangan pekerjaannya karena cuma mampu mempersembahkan 3 kemenangan dari 16 pertandingan Serie B. Rentetan hasil buruk di bawah asuhan De Rossi pun membuat Spal berada di posisi berbahaya. Spal tidak butuh waktu lama untuk mencari suksesor De Rossi. Yassine Bounou sempat digoda tinggalkan Sevilla. Kiper Sevilla, Yassine Bounou, sempat dikaitkan dengan sejumlah tim besar Eropa selepas tampil gemilang di Piala Dunia 2022. Bounou sebenarnya sempat tertarik dengan salah satu tawaran yang masuk, akan tetapi ia memilih bertahan karena tidak tega meninggalkan Los Nervionenses yang tengah dihajar krisis berkepanjangan. Bounou juga menegaskan komitmennya kepada Los Nervionenses. Pemain berpaspor Maroko itu mengaku hanya akan pergi apabila Los Nervionenses telah mendatangkan kiper baru. Arsene Wenger beri peringatan khusus kepada Arsenal. Kekhawatiran muncul dalam beberapa pekan terakhir usai Arsenal kehilangan poin saat menghadapi Everton dan Brentford sehingga jarak dengan The Citizen kini semakin tipis. Arsene Wenger mendesak Arsenal untuk terus fokus pada tujuan mereka dan memanfaatkan kesempatan yang ada musim ini. Pria berusia 73 tahun itu mengatakan musim ini merupakan waktu yang tepat jika Arsenal ingin merengkuh gelar Premier League. Di samping mereka tengah dalam kondisi terbaik, The Gunners dibantu dengan performa para pesaing yang tengah limbung. Gol tunggal Brahim Diaz torehkan 2 rekor baru Liga Champions. Brahim Diaz membawa kemenangan bagi AC Milan atas Tottenham Hotspur dalam laga Liga Champions di Stadion San Siro. Brahim Diaz mencetak gol kemenangan AC Milan melalui sundulan di menit ke-7. Gol itu juga menobatkan pemain yang berusia 23 tahun 195 hari ini sebagai menjadi pencetak gol termuda AC Milan di fase gugur. Selama ini, rekor tersebut dipegang oleh Kakak yang mencetak gol pada Maret 2004. Tak hanya itu, gol Brahim Diaz tersebut juga menjadi gol tercepat di fase gugur dalam sejarah AC Milan di Liga Champions. Kingsley Coman sakit di PSG lagi.
Paris Saint-Germain lagi-lagi menyuguhkan penampilan mengecewakan di Liga Champions Eropa. Dibekuk Bayern Munich di kandang sendiri. Ironisnya, Kingsley Coman, produk akademi PSG yang menghantui mereka dengan gol kemenangan untuk Bayern saat itu, kembali menjadi momok bagi bekas klubnya usai mengonversi crossing Alphonso Davies di menit ke-53. Coman membuat total 4 tembakan, 94% umpan sukses, 3 umpan kunci, 4 dribble, dan ikut membantu pertahanan dengan 3 tackle bersih. Aksinya diganjar rating 8,9 versi WorldScore. San Siro kokoh bak karang, Tottenham jadi korban kebangkitan AC Milan. Milan dihadapkan dengan Spurs yang sama-sama sedang goyah. Rossoneri menjawab berbagai keraguan dan mampu menunjukkan performa yang layak dari sebuah tim berstatus kampiun Italia. Meski lini depan mestinya bisa lebih baik, lini belakang Milan mampu tampil disiplin, mementahkan serangan-serangan Harry Kane dan kawan-kawan. Catatan pertahanan keropos AC Milan dalam beberapa laga terakhir seolah sirna begitu saja. Mereka menahan gempuran Tottenham Hotspur untuk meraih kemenangan tipis 1-0. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.